Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan memberi penjelasan tentang materi pelestarian bahan pustaka. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu Uli Nikmatin, Alfiatul Azizah, Alvina Aulia, Windy Silviana Putri, Anik Kusuma Anjali, dan Khairun Nikmah. Nah, dalam materi pelestarian bahan pustaka ini, ada 6 poin yang akan kami jelaskan, yaitu ada pengertian pelestarian bahan pustaka, fungsi dari pelestarian bahan pustaka, ada tujuan, lalu ada penyebab kerusakan pada bahan pustaka, lalu ada pencegahan kerusakan pada bahan pustaka, dan yang terakhir ada perbaikan kerusakan bahan pustaka. Untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan disimak pemaparan materi dari kelompok 5. Jangan sampai di-skip. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian pelestarian bahan pustaka. Pelestarian berarti proses atau cara atau perbuatan merawat atau pemeliharaan dan penyelenggaraan. Sedangkan bahan pustaka adalah salah satu unsur penting yang ada di perpustakaan berupa buku, surat kabar, audio kaset, video, dan lain-lain. Sedangkan pelestarian bahan pustaka sendiri merupakan cara merawat dan memelihara bahan pustaka dengan menggunakan teknik dan metode tertentu untuk menjaga kelestarian bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Selanjutnya yaitu fungsi dari pelestarian bahan pustaka. Fungsi dari pelestarian ini ada banyak. Yang pertama ada fungsi melindungi. Maksud dari fungsi melindungi ini yaitu koleksi perpustakaan perlu dilestarikan agar tidak diganggu oleh tangan-tangan jahil manusia atau serangga yang iseng atau jamur yang tumbuh seenaknya pada buku-buku yang ditempatkan di perpustakaan. Yang kedua ada fungsi pengawetan. Bahan pustaka harus dirawat dengan baik-baik agar bisa lebih awet dan lebih tahan lama, dengan harapan lebih banyak pembaca yang dapat menggunakan bahan pustaka tersebut. Yang ketiga ada fungsi kesehatan. Maksudnya bahan pustaka perlu dirawat dan dilestarikan agar bahan pustaka menjadi bersih, bebas dari debu, jamur, binatang, serangga yang bisa menjadi sarang penyakit, agar pemakai dan pustakawan menjadi lebih sehat dan merasa nyaman ketika berada di perpustakaan. Yang keempat, ada fungsi pendidikan. Maksudnya apa? Di sini pemustaka dan pustakawan harus belajar bagaimana cara memakai dan merawat dokumen. Mereka juga harus menjaga disiplin terhadap tata tertib yang ada, dengan cara tidak membawa makanan atau minuman ke dalam perpustakaan yang bisa mengotori bahan pustaka maupun ruangan perpustakaan. Atau dengan kata lain, pemustaka dan pustakawan itu harus mempunyai disiplin yang tinggi dan menghargai kebersihan. Selanjutnya, nomor 5 itu ada fungsi kesabaran. Nah, merawat bahan pustaka itu ibarat merawat bayi atau orang tua. Mengapa demikian? Ya, karena bahan pustaka itu perlu perawatan yang cukup rumit. Misalnya, kita harus bisa menambal buku yang berlubang meskipun lubangnya itu kecil. Selain itu, kita juga harus bisa menghilangkan noda dari bahan pustaka yang memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi. Jadi, dengan melakukan pelestarian bahan pustaka, kita juga melatih kesabaran pada diri kita. Lanjut pada fungsi nomor 6, yaitu fungsi sosial. Kegiatan pelestarian bahan pustaka ini tidak bisa dikerjakan oleh pustakawan seorang diri. Harus ada kerjasama yang baik antara pustakawan dengan pemustaka. Mengapa demikian? Misal nih, ada seorang pustakawan sudah berusaha menjaga kebersihan lingkungan perpustakaan. Namun, ada seorang pemustaka yang masuk perpustakaan dan membawa makanan diam-diam lalu mengotori bahan pustaka. Dan demikian kan bahan pustakanya bisa jadi rusak ya. Nah, maka dari itu perlu adanya kerjasama yang baik antara pustakawan dan pemustaka untuk menjaga kebersihan lingkungan perpustakaan.
Selanjutnya nomor 7 ada fungsi ekonomi. Maksudnya, dengan pelestarian yang baik, bahan pustaka akan menjadi lebih awet. Dengan demikian, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk perbaikan bahan pustaka, sehingga keuangan bisa lebih hemat. Dan yang terakhir ada fungsi keindahan. Maksudnya apa? Sebelumnya coba deh bayangkan dulu. Kalau ada sebuah perpustakaan yang tidak terawat, pasti kalian malas kan berkunjung ke perpustakaan itu? Nah, maka dari itu, dengan adanya pelestarian yang baik dan penataan bahan pustaka yang rapi, maka perpustakaan akan tampak menjadi lebih indah, sehingga menambah daya tarik pemustaka. Tujuan pelestarian bahan pustaka meliputi 1. Menyelamatkan nilai informasi suatu dokumen, 2. Menyelamatkan fisik dari suatu dokumen, 3. Mengatasi kendala kekurangan ruang, dan yang keempat mempercepat perolehan informasi. Seperti contohnya yaitu jika dokumen itu tersimpan dalam bentuk CD, sangat mudah untuk diakses baik dari jarak dekat maupun dari jarak jauh, sehingga pemakaian dokumen menjadi lebih optimal. Dengan adanya pelestarian bahan pustaka tersebut, dapat diharapkan bahan pustaka dapat berumur lebih panjang, sehingga perpustakaan tidak perlu membeli bahan yang sama, dan yang dapat membebani pemesanan, pengolahan kembali, penempelan kartu-kartu, yang semuanya itu memerlukan dana untuk pengerjaannya. Dengan bahan pustaka yang lestari dan terawat dengan baik, pustakawan dapat memperoleh kebanggaan dan peningkatan mutu kinerjanya. Selanjutnya yaitu penyebab kerusakan bahan pustaka. Ada 2 faktor penyebab kerusakan bahan pustaka, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi yang pertama, karakteristik bahan pustaka. Pada umumnya, bahan pustaka mempunyai sifat kimia dan sifat fisik yang tidak stabil. Cepat atau lambatnya kerusakan bahan pustaka bervariasi, mulai dari kertas yang tahan beratus-ratus tahun, bahkan sampai pada kertas yang rapuh hanya dalam waktu 10 tahun. Yang kedua yaitu daya tahan bahan pustaka. Tiap-tiap tipe bahan pustaka mempunyai daya tahan yang berbeda terhadap pengaruh lingkungan, tergantung dari karakteristik dan struktur dari tiap-tiap komponen yang ada di dalamnya. Yang ketiga yaitu zat asam pada kertas. Temperatur yang tinggi akan menyebabkan kertas menjadi getas. Cahaya akan memutuskan ikatan rantai kimia pada serat selulosa. Pencemaran udara seperti sulfur dioksida akan menyebabkan kertas asam sehingga menjadi rapuh. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yang meliputi lingkungan seperti cahaya, suhu, debu, dan sebagainya. Yang kedua biota, seperti serangga, jamur, dan sebagainya. Yang keempat manusia, dan yang terakhir bencana alam. Pencegahan kerusakan bahan pustaka. Seperti yang telah kita ketahui, bahwasanya bahan pustaka dapat rusak karena berbagai macam faktor, seperti faktor manusia, hewan, serangga, maupun faktor yang lain. Untuk itu, sangat perlu melakukan tindakan pencegahan dari faktor-faktor yang dapat merusak bahan pustaka. Karena, seperti yang kita ketahui, bahan pustaka merupakan unsur yang sangat penting di dalam sebuah perpustakaan. Adapun pencegahannya dapat dilakukan dari faktor 1. Manusia. Hal yang dapat dilakukan adalah merapikan rak koleksi dan ruang baca. Apabila rak koleksi tertata dengan rapi, pastinya pemustaka dapat dengan mudah mencari bahan pustaka yang diinginkan, sehingga pemustaka tidak perlu mengobrak-abrik rak koleksi. Lalu selanjutnya, pihak perpustakaan juga dapat
membuat tata tertib yang wajib ditaati oleh semua orang tanpa terkecuali, seperti larangan membawa makanan dan minuman ke dalam perpustakaan, karena ditakutkan sisa-sisa makanan maupun minuman dapat mengotori bahan pustaka dan juga mengotori ruangan. Dan terakhir, dapat juga memberikan pengertian kepada pemustaka tentang pentingnya menjaga buku dengan baik. Lalu, adapun pencegahan kerusakan bahan pustaka dari faktor biota. Biota ini seperti hewan tikus, serangga, maupun jamur. Hal yang dapat dilakukan adalah melakukan pemeriksaan secara teratur pada bahan pustaka untuk mengecek apakah ada hal yang dapat membuat hewan maupun jamur bersarang di dalam bahan pustaka. Selanjutnya, rajin membersihkan lingkungan perpustakaan, karena ketika lingkungan perpustakaannya bersih, tentunya terbebas dari kotoran yang dikhawatirkan dapat merusak bahan pustaka di perpustakaan, serta melakukan penyemprotan insektisida pada rak-rak buku untuk menghindarkan buku dari gangguan serangga dan tumbuhnya jamur. Dan terakhir, pencegahan kerusakan bahan pustaka dari faktor lingkungan dapat dilakukan dengan menjaga temperatur di dalam perpustakaan. Temperatur yang ideal adalah antara 22 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Serta selanjutnya memperhatikan pencahayaan dan suhu di dalam perpustakaan agar tidak terlalu panas maupun terlalu dingin. Dan terakhir, mengatur ventilasi udara di dalam perpustakaan agar tak terlalu lembab. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis perbaikan bahan pustaka. Jenis perbaikan bahan pustaka dibagi menjadi 4: menambal, menyambung, laminasi, dan enkapsulasi. Menambal sendiri yaitu menutup bagian bahan pustaka yang berlubang dengan kertas Jepang, kertas handmade, atau bubur buku. Bahan perekat biasanya menggunakan campuran perekat kanji dengan CMC atau MC. Menyambung dilakukan untuk merekatkan bagian yang sobek atau patah karena lipatan. Menyambung dapat dilakukan dengan kertas Jepang, kertas handmade, bubur kertas dengan perekat kanji dan CMC. Proses menyambung dilakukan hampir sama dengan proses menambal. Laminasi dan enkapsulasi. Untuk memperpanjang umur bahan pustaka perlu diadakan pelapisan atau laminasi, terutama bahan pustaka yang lapuk atau robek sehingga menjadi tampak kuat atau utuh kembali. Ada 2 cara laminasi, yaitu laminasi dengan mesin dan dengan cara manual. Cara lain selain laminasi adalah enkapsulasi. Enkapsulasi adalah salah satu cara melindungi kertas dari kerusakan fisik, misalnya rapuh karena umur. Nah, begitu tadi penjelasan materi tentang pelestarian bahan pustaka. Perpustakaan itu merupakan sumber informasi. Dan J.K. Rowling mengatakan bahwa jika kamu ragu akan sesuatu, carilah di perpustakaan. Dengan demikian, bahan pustaka yang menjadi salah satu bagian dari perpustakaan perlu dilestarikan agar semua orang bisa mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dalam perpustakaan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.